Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jovita Chan, absen 18, kelas 11 TB. Saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu puja dan budaya. Pada masa Buddha, puja zaman Buddha memiliki arti berbeda, yaitu menghormati. Pada masa Buddha terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para biku yang disebut Vata. Vata adalah merawat guru Buddha, yaitu membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lainnya. Selesainya melaksanakan kewajiban, mereka semua duduk untuk mendengarkan khotbah sang Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para biku mengingatkan untuk ajaran Buddha ini selalu diingat dan dilaksanakan. Puja setelah Buddha Panibbana. Para biku dan umat Buddha berkumpul di vihara untuk mengganti kebiasaan Vata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera, yaitu setiap pagi dan sore malam mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafal. Kebiasaan tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan kebaktian. Buddha, para biku ataupun umat juga melaksanakan dhamma ajaran Buddha sebagai penghormatan tinggi. Puja sebagai sikap hormat. Dalam etimologi Pali, puja berarti penghormat. Nilai moral yang terdapat dalam tindakan menghormat adalah rendah hati. Buddha menyatakan dalam Anugattara Nikaya ada dua cara penghormatan, yaitu penghormatan materi atau amisa puja dan penghormatan praktik atau patipata puja. Yang pertama, penghormatan dengan materi, amisa puja. Amisa puja di masyarakat Buddhis disebut juga benda persembahyangan di altar seperti lilin, dupa, dan bunga. Hal ini bermakna benar, tetapi jika penghormatan ini kepada orang tua atau orang lain, hal ini tidak dapat dan kurang bermakna. Ahimsa puja tidak selamanya berupa lilin, dupa, dan bunga, tetapi dapat berubah menjadi lainnya sebagai dengan kebutuhan yang kita hormati. Kedua, penghormatan dengan praktik atau patipata puja. Penghormatan dengan praktik berarti penghormatan suatu objek dengan melaksanakan ajaran atau nasihat baik mereka. Patipata puja yang dilakukan kepada Buddha adalah cara mempraktikkan dhamma ajaran Buddha. Puja sebagai ekspektasi budaya. Umat Buddha melakukan puja bakti mereka, penghormatan sebagai wujud rasa bakti terhadap Tritata atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jika melihat masyarakat Buddhis terdapat cara berbeda dalam melakukan puja bakti, hal ini wajar karena semua puja keagamaan tak terlepas dari budaya. Setiap wilayah atau tempat memiliki perbedaan sehingga berimbas. Praktik puja mempengaruhi budaya Jawa. Pada periode ini, unsur Hindu-Buddha dari Indonesia imbang. Hal ini karena Hindu-Buddha melemah, sedangkan unsur Indonesia menonjol sehingga menyebabkan ini perbedaan lebih aliran atau sinkretisme. Hal ini terlihat peninggalan zaman kerajaan di Jawa Timur seperti Singgasari, Kediri, Majapahit. Di Jawa Timur lahir aliran tertantaratnya, yaitu aliran religi yang berupa sinkretisme antara kepercayaan Indonesia asli dan agama Hindu-Buddha. Candi bukan hanya rumah dewa, tetapi juga makam leluhur. Yang kedua, praktik puja mempengaruhi budaya Tionghoa. Dalam hal ini, kepercayaan mereka percaya adanya roh
tumbal lahir karma. Cara berdoa sangatlah khusyuk. Parita dibaca dengan suara lantang dan kompak. Dengan sikap doa juga teratur. Selain perayaan, ada Waisak, Asada, Mangapuja, Agata. Umat Buddha Tionghoa juga merayakan hari raya yang merupakan pengaruh budaya leluhur agama Buddha aliran Mahayana. Tridharma merupakan aliran dalam agama Buddha yang banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Berdasarkan penghormatannya, puja bakti Tridharma dibedakan menjadi puja bakti kepada Tian atau Tuhan dan puja bakti pada leluhur. Bakti besar terdiri dari 3, yaitu puja bakti Imlek adalah puja bakti yang dilaksanakan tahun Imlek atau Xinjia yang jatuh pada setiap tanggal 1 bulan 1 Jia Kue Chuit It atau bulan pertama tanggal 1 Imlek. Perayaan Imlek juga dikenal dengan nama perayaan musim semi atau Chunjie. Yang kedua, puja bakti Qingming disebut juga dengan sembahyang leluhur yang biasanya dilakukan di makam para leluhur. Yang ketiga, puja bakti Chit Kue disebut juga dengan istilah puja bakti Tiongguan. Puja bakti ini dilakukan tepat pada saat bulan purnama di bulan Chit Kue, yaitu bulan pertengahan atau Tiongguan dan masa 1 tahun. Sedangkan puja bakti kecil terdiri dari 6, yaitu puja bakti Cap Gomeh. Cap Gomeh merupakan puncak sekaligus akhir dari perayaan Imlek. Cap Gomeh jatuh pada tanggal 15, jadi merupakan bulan pertama di tahun baru Imlek. Yang kedua, puja bakti Penchun. Puja bakti ini dilaksanakan setiap tanggal 5 Gogwe, yaitu tanggal 5 bulan 5 Imlek. Juga bakti ini dilakukan sebagai penghormatan kepada Kutguan dengan sajian khususnya, yaitu bakcang dan kue chang. Yang ketiga, puja bakti Tiongchu dilaksanakan pada pertengahan musim gugur, tepatnya pada tanggal 15 bulan 8 Imlek. Pada saat itu di bulan purnama yang paling bulat dengan sinar yang berkeperak-perakan. Yang keempat, puja bakti Tiangche dilaksanakan tepat pada tanggal 22 Desember yang ini diyakini sebagai hari yang melambangkan kemuliaan kebesaran Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, puja bakti Chet Cap Go tanggal 1. Chet yang berarti tanggal 1, sedangkan Cap Go berarti tanggal 15 berdasarkan penanggalan Imlek. Puja bakti ini dikenal dengan istilah puja bakti bulan gelap, sedangkan puja bakti Cap Go dikenal dengan istilah bulan terang. Yang terakhir, puja bakti Choki leluhur. Puja bakti ini untuk memperingati hari kematian leluhur sebagai ungkapan rasa bakti leluhur. 3. Praktik puja mempengaruhi budaya lainnya. Di India, puja dilakukan membaca mantra. Mantra berasal dari tradisi kaum Brahmana di India, kemudian menjadi tradisi dan praktis sehari dalam agama Buddha. Pengguna mantra tersebut berbagai gerakan spiritual aliran agama Buddha, terpengaruh tradisi pembacanya mantra diantaranya pataranya dan tatapannya.